Itu beberapa hal-hal aspek yang bisa kita terapkan gitu ya di dalam penulisan skripsi gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Atau ada hal yang mau kita diskusikan? Untuk skripsinya, tema-tema skripsi, apakah sudah mendapatkan semua? Tema atau subbahasan yang mau dipergunakan di dalam proses penulisan skripsi nantinya, apakah ada yang mau didiskusikan? Udah dapat tema semua ini? Citra gimana? Citra sudah dapat temanya? Denny juga nih, ada Denny ya. Kemudian Devi, Geran. Gimana teman-teman? Skripsinya apakah sudah mendapatkan informasi tema atau topik pembahasan yang menarik untuk kalian gitu sekiranya itu apa gitu? Apakah sudah dapat semuanya? Ini dari dari sekian banyak mahasiswa yang mengikuti skripsi, apakah sudah dapat tema semua atau masih bingung, masih mencari-cari apa temanya? Saya kira gini ya teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di awal-awal pertemuan gitu ya. Setiap teman-teman menemukan sebuah katakanlah tersirat, saya mau meneliti ini atau saya menulis ini, ya udah dicoba aja dulu gitu. Memang sebagian ada yang khawatir nanti dosen pembimbingnya nggak setuju Pak, nggak masalah gitu loh, nggak masalah. Tinggal bagaimana teman-teman bisa berargumentasi, itu yang penting gitu loh. Masalah penelitian kan sebenarnya kita yang melakukan atau kita yang menentukan. Tinggal nanti teman-teman kalau misalnya ingin meyakinkan dosen pembimbing, tinggal teman-teman berikan informasi yang jelas gitu. Ya, terutama proposal. Biasanya dosen itu akan minta proposal dulu. Dosen pembimbing, proposalnya mana? Supaya apa? Supaya ada dapat gambaran sebenarnya kita ini mau bikin apa sih? Mau bikin penulisan apa? Mau riset tentang apa? Gitu loh. Makanya teman-teman harus bikin proposalnya dulu gitu. Supaya ada gambaran yang jelas, informasi yang detail tentang apa sih sebenarnya yang akan mau kita kembangkan. Gitu. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada yang mau kita diskusikan mengenai skripsi atau tema-tema skripsi atau penulisan atau bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Monggo silahkan. Ini ada Indra Septian, ada Indra Sugara, ada Juju, ada Kartono. Gimana Mas Kartono? Apakah ada yang mau didiskusikan, Mas? Ada Sofi juga, ada Koko. Masih nyimak Pak. Oh gitu. Udah ada dapat ide, Mas? Atau tema skripsi? Temanya masih di e-learning coba. Oh, kamu mau fokus di e-learning ya, yang kemarin itu ya? Ini itu katanya yang apa ya, virtual lab ya. Oh gitu, oke. Udah coba di riset. Itu coba virtual lab itu contohnya yang seperti e-lab-nya Gunadarma, Mas. Udah coba di-explore. Mas Kartono. E-lab-nya Gunadarma, elab.gunadarma.acid. Udah coba di-explore, Mas? Udah sih Pak. Di-explore tuh maksudnya dicari tahu sebenarnya. Cuma saya mau nyoba. Ya, bagaimana? Nah, Putus-putus, Pak. Bagaimana, Mas? Bagaimana? Cuma saya mau nyoba yang dapat referensi itu kayak virtual lab praktik aja gitu Pak. Oh, virtual. Oke, terus? Jadi dibuat simple aja, Mas. Ya, artinya gini, Mas Kartono. Dibuat
menunya dibikin simple aja gitu loh. Artinya jangan yang terlalu banyak complicated. Contohnya kayak misalnya menu-menu kayak di e-kampus, jangan. Bikin simple aja. Yang penting muncul mata kuliah yang mau dipraktikumnya apa, yang mau praktikumnya siapa, mahasiswanya, mata kuliah praktikumnya apa, skornya berapa. Karena kan di praktikum kan nanti ada pre-test, praktikum, after test gitu loh. Jadi ada nilai nilai untuk mengerjakan soal sebelum praktikum, kemudian nilai praktikum, sama setelah praktikum gitu. Sudah, kan simple tuh yang di Gunadarma e-lab itu simple banget gitu. Ya. Nah, jadi bikinnya yang simple aja, yang penting fungsionalnya dapat gitu loh, kepake gitu. Ya, sama konsep desainnya, kemudian mau diimplementasikannya mau kayak gimana gitu. Harus sudah mulai digarap dari sekarang, Mas Kartono. Tinggal nanti landasan teorinya atau penerapan dari implementasi dari aplikasinya mau pakai teori atau metodenya siapa gitu. Tinggal gitu aja, Mas, tinggal disesuaikan. Ya. Kalau nggak salah, kalau yang di Gunadarma itu dia pakai Unity, Mas. Untuk desainnya pakai Blender dia namanya. Berarti Mas Kartono harus ada kemampuan di bahasa C. Bahasa C++, Mas. Nggak apa-apa, Mas, coba aja. Kalau nggak dicoba, nggak tahu kesulitannya di mana. Saya aja mencoba mengimplementasikan, ada mahasiswa namanya Sarikin, mungkin teman-teman kenal. Itu saya berikan apa istilahnya masukan untuk membuat tanda tangan digital gitu. Sederhana tanda tangan digital, terus juga fungsinya pun sederhana gitu. Cuma untuk verifikasi keabsahan tanda tangan aja gitu. Tanda tangan untuk skripsi, pengesahan skripsi, KKP, pengesahan nanti di surat-surat, surat-surat kampus lah katakan seperti itu. Tapi nanti ada barcode sama ya gitu. Cuma harus diverifikasi dulu dengan RSA. Konsepnya gitu. Jadi mahasiswa upload lembar pengesahannya, kemudian dari dosen yang bersangkutan, pembimbing 1, pembimbing 2 mengenerate key. Masing-masing dosen punya key sendiri. Kaprodi juga punya key, nanti tinggal di combine gitu. Ketika nanti sudah ditanda tangan digital, ceklek dari saya misalnya pembimbing 1, kemudian pembimbing 2 misalnya Pak Agung, kemudian kaprodinya Pak Aswan sebagai kaprodi. Setelah tanda tangan, saya tanda tangan. Pak Agung belum bisa tanda tangan kalau saya belum tanda tangan. Jadi saya tanda tangan dulu, baru kemudian Pak Agung, baru kemudian Pak Aswan. Udah, kirim berupa PDF. Nah, yang bersangkutan tinggal print. Si mahasiswa udah tinggal print, simple, sederhana aja. Jadi yang simple tapi kepake gitu loh, Mas Kartono. Jadi jangan yang rumit-rumit lah. Bikin simple tapi berguna gitu. Ya. Jangan bikin yang rumit-rumit tapi nggak dipakai. Sayang waktunya, sayang pikirannya, sayang tenaganya. Kalau ada duit, sayang duitnya, sayang kertasnya juga. Kemudian sayang jadi mendingan bikin yang sederhana tapi dipakai gitu loh. Makanya saya sering bilang ke mahasiswa skripsi, bikin aja yang sederhana tapi dipakai. Gitu. Contoh kayak saya tadi. Deteksi rasa buah ini asam atau manis, enggak. Pakai alat itu, Mas, laku kalau dijual, yakin saya. Konekin ke Android tuh, yakin banget laku. Apalagi kita mau mendeteksi buah nih, kadang-kadang pedagang ya, enggak semuanya jujur-jujur amat gitu loh. Manis pas kita bawa pulang asam. Gitu ya. Jadi mikirnya yang sederhana gitu, jangan yang terlalu rumit lah kalau menurut saya. Jangan terlalu rumit-rumit banget lah, Mas, hidup udah rumit gitu. Jangan. Jadi cari yang tema-tema yang simple gitu loh, yang sederhana.
untuk deteksi telur apa untuk bidang-bidang yang sifatnya untuk membantu petani, UMKM, ya orang-orang kecil lah, untuk membantu itu kita memberikan solusi buat mereka gitu. Banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan. Mikirnya jangan terlalu rumit, sederhana tapi dipakai. Gitu ya, teman-teman. Karena kalau saya lihat tuh banyak kan ya memang ada juga yang mengambil data mining gitu. Alasannya apa? Karena nggak bikin program. Sebenarnya bukan itu konsep pemikirannya gitu. Oke, kalau data mining pun tetap sebenarnya di data mining pun harus ada software-nya sebagai alat ujinya gitu loh sebenarnya. Jadi ketika teman-teman ngambil ke data mining nih, data mining apa gitu, misalnya untuk mengukur suhu, ngambil data mining suhu gitu ya. Kan berarti tetap harus ada aplikasi sebagai buat alat ukurnya apa gitu. Nanti dibuktikan dengan algoritmanya apa, penerapannya apa gitu. Jadi harus di TI-nya tetap harus ada sebenarnya, teknik informatikanya tuh tetap harus ada. Sebenarnya itu sih gambarannya gitu ya. Jadi si alat itu bukan sebagai tujuan utama, tapi sebagai alat bantu. Software yang kalian buat tuh nanti sebagai alat bantu aja, bukan tujuan utama. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi pertama mencari sesuatunya atau mengimplementasikannya penelitiannya yang cari yang simpel-simpel tapi yang bermanfaat. Jangan yang terlalu rumit ya. Rumit nanti bingung kita sendiri gitu. Yang penting simpel, kepake, kita paham teorinya, algoritmanya, aplikasinya paham, ngerti, codingannya juga ngerti, algoritmanya juga udah ngerti, ya itu udah cukup. Desainnya juga udah paham, nah itu yang benar. Gitu ya teman-teman. Kadang banyak sekali yang saya temukan di lapangan tuh nulisnya A, bahasnya D gitu. Artinya nggak nyambung gitu. Nggak tahu, saya nggak bingung juga kenapa. Jadi bahasnya A, yang dibahas A. Gitu, yang dibahas A. Gitu. Tapi yang diceritain yang nggak apa yang dia tulis nggak paham gitu. Ya, itu yang bahaya gitu. Yang bahaya buat teman-teman. Jadi teman-teman tuh nulis skripsi itu dipahamin apa maksudnya gitu. Implementasinya mau kemana. Gitu ya. Jadi yang sederhana aja lah bikinnya, jangan terlalu rumit. Yang gampang-gampang aja. Nah kalau misalnya peramalan, seperti bilang peramalan atau forecasting, kita mau ngeramal apa nih? Gitu. Ramal penjualan siapa? Ramal penjualan Unilever gitu. Ya udah, yang mau diramalnya apa? Bikin pelajari dulu teorinya, pakai algoritmanya apa, teorinya apa regresi linear atau apa. Nah, untuk meramalnya itu kita sebagai TI bikin aplikasinya, aplikasi peramalan gitu. Walaupun prototipe atau simple tapi ada. Misalnya untuk menghitung menentukan prediksi pasar saham misalnya. Ya pasar saham gitu. Nah, kan pasar saham itu kan memprediksi kurs hari ini. Nah, itu kan tetap harus ada aplikasinya walaupun ada datanya ada, tapi kita sebagai di informatikanya tetap ada alat software buat buktiinnya gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi cari yang sederhana-sederhana aja, jangan terlalu rumit. Kayak nah, misalnya tadi nih ya, jadi pertemuan misalkan saya bahas di sini di pertemuan pertemuan tadi saya di yang saya lihat itu ada teknologi pertanian, nanti teknologi pertanian. Karena yang tadi saya ikut seminar yang bagus sekali ini. Network Pelita Bangsa. Ya. Data science sebentar ya.
data perencanaan, e-kampus, fisika, instrumen, komponen link web. Pertanian mana ya? Pertanian ini apa? Digital science ini bukan menggunakan masih hidroponik learning. Network mana ya? Kita simpan di mana nih? Jadi bagus banget gitu ya. Mungkin ada yang ikut juga tadi jam berapa tadi? Jam 9 sih. Jam 9 gitu. Itu ada pembahasannya bagus sekali gitu. Oke, sebentar ya. Aduh, lupa nih jadinya. Gimana ya? Sebentar. Digital S3 Ibu Gunadar 5 hidroponik mesin learning. Ini teknologi pertanian. Oke. Mantap, Aris. Oke, kita download dulu semua. Ini supaya teman-teman ada gambaran ya. Jadi biar tambah semangat lah. Oke. Nih ya, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Jadi di sini ada smart farming gitu ya. Jadi pertanian masa depan gitu. Jadi sebenarnya teman-teman ini udah pas banget gitu loh. Kenapa saya bilang pas? Bidangnya pas banget gitu di IT gitu loh. Di information technology gitu ya. Artinya bidang teman-teman ini nantinya sangat banyak dibutuhkan sekali gitu loh. Di semua bidang. Jadi peluangnya tuh besar banget gitu. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan momen ini, teman-teman itu bisa memanfaatkan momen untuk mengeksplor ilmu yang teman-teman punya. Ya, jadi kepake pengertiannya. Peluangnya tuh besar banget gitu. Peluangnya besar banget karena semua bidang tuh nanti terkoneksi atau terhubung dengan software gitu loh. Ya kan? Dengan software pasti butuh software. Nah, itu software itu pasti butuh teman-teman gitu. Sebagai ahli di bidang IT, teman-teman pasti banyak dicari gitu. Ya. Jadi banyak dicari, banyak dibutuhkan sama orang-orang yang nanti mau mengimplementasikan IT di bidang, katakanlah satu contohnya adalah bidang pertanian. Ya, nah kalau transformasi teknologinya udah pasti gitu kan, dari apa istilahnya, dari evolusi industri ke 1, 2, 3, ke 4, kan? Nah, ini dibutuhkan banyak penerapan dari artificial intelligence, kemudian precision farming, kemudian development of management information system dan sebagainya. Ini dibutuhkan sekali gitu loh, alumni dari teknik informatika, gitu. Ya. Nah, karena saya sangat berminat sekali di dunia industri, terutama industri pertanian,
apa istilahnya implementasi di bidang IT di bidang pertanian ini, saya memang ya pengen banget gitu dari bidang IT implementasinya ke bidang pertanian, karena buat saya itu merupakan suatu terobosan, kemudian suatu hal yang yang bisa membangun, terutama membangun secara bisnis dan juga membangun untuk Indonesia gitu. Karena kalau dari seminar tadi, Indonesia itu tertinggal jauh teman-teman dari Vietnam, Thailand, apalagi aduh udah tertinggal dari tadinya Thailand sekarang udah ketinggalan sama Vietnam gitu. Dulu Vietnam itu di bawah kita, sekarang dari bidang pertanian sekarang kita ketinggalan jauh sama Vietnam. Sedih banget lah, prihatin lah ya, prihatin gitu. Jadi, nah ini teman-teman gitu loh. Jadi butuh smart farming gitu ya. Apa sih smart farming itu? Jadi adalah konsep manajemen pertanian gitu ya, menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian menggunakan teknologi pemindai tanah, manajemen data, akses GPS, serta teknologi Internet of Things gitu ya. Nah ini teman-teman peluangnya besar gitu loh. Jadi kalau teman-teman tidak ada ide skripsi, waduh salah besar. Banyak bidang-bidang yang bisa teman-teman. Ini baru pertanian ya, belum kelautan, belum hutan, perhutanan, kelautan belum, ya macam-macam gitu, belum pertambangan nanti, mendeteksi keberadaan emas misalnya, mendeteksi keberadaan minyak, ya memang ujung-ujungnya tetap ada IoT-nya atau ada sensor dan sebagainya, gitu kan. Bagi teman-teman kalau misalnya mengembangin kan, kalau sekarang kan corona kan udah banyak tuh ya software untuk mendeteksi suhu misalkan, pengenalan wajah udah banyak, mahasiswa sebelumnya pengenalan wajah, suhu yang dikombinasikan dengan Android misalkan. Nah itu udah mulai banyak gitu kan dikembangkan gitu. Tinggal teman-teman mau fokusnya mau di bidang apa nih gitu. Pendidikan bisa juga. Seperti kalau pendidikan seperti saya tadi, tanda tangan digital mungkin sudah banyak juga yang tahu gitu ya, tanda tangan digital gitu kan. Tanda tangan digital untuk pengesahan skripsi, KKP, KKN, kemudian tanda tangan yang diperlukan verifikasi digital gitu. Nah itu dunia pendidikan juga kepake kan gitu. Nah tinggal bagaimana teman-teman mengimplementasikannya. Nah ini di smart farming ini teman-teman kalau ini dibahas gitu ya, ini kita bahas gitu. Nah, di sini jadi smart farming itu memungkinkan pengaplikasian nutrisi yang tepat, akurat, dan tertakar dan terukur gitu. Nah ini dari smart farming ini bisa ke data analytic solution, kemudian hardware and software system, kemudian telematic positioning technology, kemudian communication system cellular, kemudian software application, sensing technology gitu ya. Nah ini banyak smart farming itu mungkin kan banyak, misalkan sini pemanfaatan sumber daya air, perencanaan yang tepat, akurat, tertakar dan terukur, kontrol atau pengendalian terhadap setiap kegiatan yang akurat, tertakar dan terukur, dan sebagainya. Ya. Kita lihat, ini saya kasih contoh teknologinya aja ya. Nah, ini misalnya pengembangan dari teknologi 4.0 kan, for smart farming, gitu ya. Weather, climate, monitoring, smart irrigation, smart greenhouse, sensor, remote sensing, drone, artificial intelligence, robotic, big data and analytical, cloud technology, Internet of Things, automation. Kemudian di sini ada smart land preparation, smart breeding untuk pembibitan ya, smart planting ya. Di sini ada sensor, remote sensing, drone, artificial intelligence, robotic, big data, cloud. Nah ini banyak teman-teman. Ini untuk smart protection, smart harvesting, harvesting.
Nah, ini banyak di sini, sama butuh sensor juga, butuh robotik juga gitu ya. Bidangnya banyak banget. Ya. Nah, kemudian teknologinya untuk apa saja? Ya macam-macam gitu ya. Dibutuhinnya untuk apa gitu. Kemudian di sini penerapannya nih yang penerapan realnya. Karena populasi di kenapa sih kita perlu smart farming gitu ya, kalau tadi di pembahasan itu terutama populasi di Cina gitu, yang paling tinggi itu di Cina. Kemudian di populasi di dunia itu kan paling banyak kan di Cina ya, populasi penduduk ya. Itu di Cina, India. Yang pertama Cina, populasi penduduk yang paling besar, kemudian kedua India, ketiga Amerika, keempat Indonesia. Ini peluangnya gede banget gitu. Jadi apa ya? Teman-teman punya usaha untuk membangun pertanian tuh pasti ada yang makan gitu loh, pasti ada yang beli. Nggak mungkin nggak ada yang beli. Cabai aja sekarang mahal kan, gitu ya. Jadi pasti ada yang beli. Dari 272 juta orang, masa nggak ada yang beli pertanian kita? Pasti ada. Tinggal bagaimana kita mengemasnya, cara teknologi, marketingnya, bisnisnya bagaimana, nah itu. Gitu ya. Ini menarik banget gitu tadi. Nah ini yang teknologinya aja. Nah itu udah mulai ya pakai aplikasi gitu. Nah, kita lihat ya aplikasinya seperti apa. Tuh ya. Jadi greenhouse smart farming project gitu, greenhouse controlling system based on IoT juga sudah mulai banyak diterapkan gitu ya. Artinya yang punya pendanaan, kemudian juga punya konsep yang bagus, terutama pendanaan, kemudian keinginan untuk menerapkan IoT. Gitu. Di sini ada untuk mengukur temperatur, humidity, gitu ya, kelembapan, panasan suhu, ya, kemudian watering, gitu ya, watering. Jadi untuk ngairin, nah ini pakai aplikasi semuanya, pakai handphone. Gitu ya teman-teman. Jadi banyak bidangnya gitu. Jadi bisa dikontrol dari handphone. Tuh. Nah ini peralatannya tuh kan, peralatan yang untuk teknologi smart farming project bisa diterapkan di sini. Gitu. Jadi jangan sampai kehabisan ide gitu loh teman-teman. Nah ini untuk smart farming, untuk risetnya nih, kalau nggak salah tadi dari Jepang, dia belajar di Jepang, diterapin di Indonesia risetnya. Jadi udah menggunakan farming sistemnya pakai pencahayaan gitu pertumbuhannya. Ini hasil riset di Jepang udah seperti ini semua gitu. Ya semuanya. Nah ini monitoringnya juga. Nah ini pakai teknologi gitu ya. Jadi pertanian, ini pakai drone gitu. Jadi pertanian sekarang sebenarnya sudah mulai maju gitu ya. Udah mulai maju dan mulai berkembang. Ini pakai drone di sini ya. Jadi untuk memantau pemetaan, kemudian melihat dari struktur tanah, kemudian dari struktur tanaman, pertumbuhan tanaman, mengambil sampel data dan sebagainya, suhu dan sebagainya, ini bisa pakai drone. Jadi petani-petani sekarang udah mulai menerapkan pakai drone gitu ya. Jadi nggak perlu istilahnya khawatir nggak modern gitu. Sekarang udah mulai banyak diterapkan secara modern. Jadi nggak perlu malu kalau jadi petani, itu nggak perlu malu. Nah ini banyak. Ini untuk mendeteksi virus. Jadi deteksi virus. Nah ini maksud saya gitu loh. Jadi ketika teman-teman mengimplementasikan katakanlah data, ini kan data nih. Misalkan data, Pak, saya mau data mining tentang misalnya virus cabai, Pak, atau virus kanker, datanya. Nah, alatnya kayak gimana? Nunjukin gitu loh. Kalian bikin analisis softwarenya tuh, kalau misalnya
orang atau cabai kena virus dan tidak kena virus tuh perbandingannya kayak gimana gitu loh. Data sebelah misalkan contoh misalnya cabai yang bagus mulus gitu sebelah kanan yang hijau nih. Ya cabai yang data yang kena virus kena penyakit. Nah itu aplikasinya bisa nunjukin gitu loh. Ini maksud saya gitu loh. Jadi nggak cuma data mining udah ngitung keakuratan data udah enggak kayak gitu harusnya. Kalau di TI ya di software dia ada minimal kalau setidaknya prototipe gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nunjukin gitu ada software. Masa kalah sama IPB gitu kan, Institut Pertanian Bogor, padahal Institut Pertanian, tapi dia bisa sampai ke software gitu loh. Ya sampai kalah, maksudnya kita bidangnya IT tapi bahasnya malah nggak ada softwarenya kan kebalik jadi. Nah jadi udah mulai banyak diterapkan teknologi untuk, nah ini yang saya ceritakan tadi gitu ya. Nah ini yang saya ceritain tadi nih. Jadi alat smart farming ini, saya kecilin dulu. Oke. Jadi smart farming ini dia mendeteksi kualitas produk. Jadi misalnya deteksi mangga ini manis apa asam gitu. Atau enak atau enggak gitu. Tinggal ini sensor. Ini aplikasinya, teman-teman kan bikin aplikasinya. Kalau sensor yang teman-teman nanti bisa cari komunikasi ya sama teman-teman yang bisa elektronik atau sensor atau apalah. Orang elektro lah. Ya. Sama saya juga dulu waktu cari-cari bahan kuliah ya tanya-tanya ke orang Telkom gitu loh. Karena saya bidangnya waktu itu ADSL, Asymmetric Digital Supplier Line gitu. Jadi kayak teknologi modem yang dipakai sekarang IndiHome. Itu dulu saya teorinya belajar tuh. Sebelum modem IndiHome ditemukan, saya udah tahu teknologi teorinya tuh kayak gimana kerjanya. Gitu. Ngerti. Nah, karena saya bidang komputer, bukan bidang telekomunikasi, saya tanya ke orang Telkom, ke Gatot Subroto. Tanya sama orang Telkom cara kerjanya bagaimana, sistemnya bagaimana, teknologinya bagaimana. Teknologi dalam telekomunikasinya tuh bagaimana. Nah, sama, kalian juga misalnya ini softwarenya kan kalian. Nah, ini kalian ngubungin ke sini sebagai elektronikanya atau sensornya, kemudian ya tanyalah sama orang-orang ahli elektro. Elektronya ke siapa? Mungkin di pabrik ada yang ahli elektro atau teman kampus lain, UI, ITB, UGM. Siapa aja tanya, namanya mahasiswa kan bebas aja. Sah-sah aja nanya ke siapa aja gitu. Yang ada korelasi dengan ilmu pengetahuan, bebas aja. Justru kalau sama mahasiswa itu malah nyenengin gitu, enak, nanti gue bantu deh gitu, sama mahasiswa. Cari mahasiswa yang kuliah di UI, yang dekat kan UI atau ITB, mana apalagi. Jalannya ke Bandung kan Cikarang ke Bandung paling setengah jam gitu kan. Nggak lama lah, 45 menit lah paling lama. Nggak apa-apa, gaul sama anak ITB, UI gitu kan. Jadi cari temen gitu, jangan pasif, mahasiswa itu harus aktif. Ya, jadi ini teman-teman. Oke, mungkin itu ya. Sampai sini ada yang pertanyaan? Nggak ada ya? Udah paham semua ya? Oke, jadi gambarannya seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan di kuliah skripsi hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.